Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa El Bahri TV yang sangat saya cintai, kali ini El Bahri TV akan membahas tokoh misteri yang sangat ditunggu-tunggu aksi eksplornya pada para penggemar dunia gaib, yaitu Sarah Wijayanto dan Kisah Tanah Jawa. Kali ini mereka melakukan kolaborasi kembali untuk mengulas satu sejarah, yaitu makam Gunung Kelir yang berlokasi di daerah Yogyakarta. Suasana kolaborasi saat ini tidak seperti biasanya. Kali ini mereka terlihat sangat tentram dan damai karena mereka melakukan aksi eksplornya pada sore hari. Tak lama Sarah Wijayanto meminta Om Hao untuk membuka sedikit sejarah makam Gunung Kelir tersebut. Hingga akhirnya Om Hao angkat bicara dengan menyebutkan bahwa sejarah makam Gunung Kelir menyimpan kisah pengorbanan cinta, kesetiaan, iri hati, dan dengki. Pada intinya, Om Hao mengatakan bahwa cinta itu tidak bisa dipaksakan. Sebelum lanjut ke bahasan yang lebih dalam, silahkan untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Tak lama kemudian mereka berjalan ke arah gerbang yang di dalamnya terdapat makam yang biasa disebut Antakapura atau bisa diartikan istana persemayaman kematian. Om Hao juga menyebutkan bahwa yang sering dimakamkan di tempat itu lebih dominan pada anggota yang berkaitan dengan kerajaan. Sambil berjalan dan mendengar penjelasan Om Hao, tak terasa mereka singgah di pohon besar yang di bawahnya terdapat makam dengan diselimuti kain batik berwarna coklat. Makam tersebut adalah makam Eyang Dalang Panjang Mas atau Ki Dalang Panjang Mas. Om Hao mengajak rombongan Sarah Wijayanto dan Kisah Tanah Jawa untuk duduk bersama dan berdoa. Aksi mereka kali ini seperti layaknya orang yang sedang melakukan ziarah. Lalu Om Hao memimpin rombongan tersebut untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing untuk memberi salam kepada makam Ki Dalang Panjang Mas. Dalam hitungan detik selesai berdoa, tak lama kemudian Sarah Wijayanto langsung bicara soal wujud eyang tersebut. Ia menatap wajah Om Hao dan berkata, "Eyang-eyang tapi fitur mukanya tajam." Om Hao pun menyambut pernyataan Sarah Wijayanto dengan berkata walaupun usia 50-an dan tua tetapi penuh dengan karismatik. Eyangnya, iya eyang tapi apa ya? Feature mukanya itu tajam-tajam. Iya, dan masih muda. Usia 50-an tapi muda gitu. Iya. Sehingga terlihat lebih muda. Om Hao juga menjelaskan nama asli dari Eyang Dalang Panjang Mas adalah Kiai Soponyono yang pada masa mudanya ia memiliki keterampilan dalam hal perdalangan. Oleh karena itu, di tempat tersebut terdapat panggung yang Sarah Wijayanto merasakan ada yang duduk-duduk seperti layaknya orang menyaksikan aksi. Om Hao juga menjelaskan latar belakang Eyang Dalang Panjang Mas yang waktu itu ia berjodoh oleh putri Kiwayah yang bernama Roro Trumtum, yang pada waktu itu Roro Trumtum menjadi pesindennya. Namun setelah menikah, gelarnya berganti menjadi Nyai Panjang Mas. Tidak hanya itu, gelar tersebut diberikan karena menurut Om Hao itu adalah anugerah atau kepercayaan dari Eyang Dalang Panjang Mas yang ketika itu beliau diundang oleh Gusti Kanjeng Ratu Kidul untuk berdalang di hajatan besarnya. Beliau berjodoh dengan putrinya dari Kiwayah, yaitu Roro Truntung. Roro Truntung itu putrinya yang kemudian beliau menjadi seorang waranggono atau pesindennya. Fadi mulai bingung dan bertanya pada Om Hao. Pertanyaan Fadi sangat singkat, padat, dan cukup jelas. Ia menanyakan apakah pada saat Ki Dalang Panjang Mas diundang di hajat besarnya Gusti Roro Kidul, fisiknya masih berwujud manusia, dan apakah beliau menyelam ke dasar lautan? Om Hao menjawab, ya, fisiknya manusia. Tetapi di dalamnya itu bukan berarti terus nyelam, bukan. Diberikan akses khusus. Bukan berarti beliau harus menyelam layaknya seorang nelayan. Karena memang sampai detik ini, setiap malam satu suro, Gusti Kanjeng Ratu Kidul selalu mengundang atau meminta bantuan kepada masyarakat Mataram khususnya untuk memasak, merias, dan mendekor. Karena sampai hari ini setiap suro pasti Gusti Kanjeng Ratu Kidul ya, Gusti Kanjeng Ratu Hajah Kencana Sari itu pasti mengundang warga-warga Mataram ini untuk membantu merewang. Rewang itu bantu masak, dekor, ngerias, mbok-mbok beneran. Dan nanti pas setelah selesai biasanya diberi upah ya, dalam tanda kutip itu biji padi contohnya untuk disebar di sawah. Jadi orang Jawa itu kan mencari ayam Mas, mencari tentram, bukan materi. Setelah selesai acara,
mereka selalu diberi upah semisal berupa biji pati untuk ditanam di sawah. Karena prinsip masyarakat Jawa adalah mencari ketenangan dan ketentraman bukan materi.